Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Audrey Diva Romauli Puspitasari Raja Gugu. Saya dari kelas 2 MH dengan NPM 221410268. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Revolusi Mental dari bab 9. Revolusi mental. Revolusi mental atau sebuah gerakan masif atau perubahan radikal yang berkaitan dengan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegrasi, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek. Padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Di sini ada 3 pengertian dari revolusi mental menurut para ahli. Yang pertama dari Van Wagnalls New Encyclopedia. Revolusi adalah perubahan sosial atau politik dengan memakai tindakan secara paksa, dipengaruhi oleh kekejaman dan bentrok senjata. Yang kedua dari Kingsley Davis, revolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga dari Selo Sumarjan, revolusi adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sedangkan revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajahan dan sekutunya, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semua masih harus melakukan revolusi namun dalam arti yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Istilah revolusi mental berasal dari 2 suku kata, yakni revolusi dan mental. Arti dari revolusi yaitu sebuah perubahan yang dilakukan dengan cepat, biasanya menuju ke arah yang lebih baik. Beda dengan evolusi yang mana perubahannya berlangsung lambat. Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan. Maka istilah revolusi mental dapat ditafsirkan sebagai aktivitas merubah kualitas manusia ke arah yang lebih bermutu dan bermental kuat dalam berbagai aspek dengan jangka waktu yang cepat. Maka pengertian revolusi mental ada 3, yaitu perubahan mendasar menyangkut cara hidup, cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai, meyakini, yang semuanya menjelma dalam berperilaku dan bertindak. Yang kedua, pengertian revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat dengan cara cepat dan tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Yang terakhir, revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita harus melakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Kita membentuk sejumlah komisi independen atau termasuk KPK. Kita melaksanakan otonomi daerah dan kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Namun di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang. Mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sikap kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri. Istilah revolusi tidak berlebihan, sebab Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah lama dibiarkan tumbuh berkembang pada zaman Orde Baru sampai sekarang. Penggunaan konsep Trisakti dalam revolusi mental ada 3, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya. Nilai-nilai strategis revolusi mental ada 3, yaitu nilai integritas, nilai etos kerja, dan nilai gotong royong. Nilai integritas, memahami pola sikap perilaku yang berintegritas baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas. Harus diawali dengan bagaimana nilai integritas ini terbentuk dan terbangun serta terpelihara sehingga melekat dalam perilaku sehari-hari setiap individu anggota organisasi. Maka yang kita butuhkan adalah suatu pemahaman yang jelas tentang konsep integritas.
Integritas berurusan dengan keutuhan dan nurani sebagai pribadi yang berkualitas dengan jujur terhadap diri sendiri. Pengertian dari integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, dan berbagai hal yang dihasilkan. Nilai-nilai integritas ada 11, yaitu kejujuran, kesabaran, kepedulian, berkarakter, keadilan, keberanian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan. Nilai-nilai kewargaan. Setiap orang pada dasarnya adalah seorang warga dari suatu komunitas organisasi maupun komunitas negaranya. Secara moral, setiap warga negara memiliki tanggung jawab kewargaan agar hidupnya berguna bagi bangsa dan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, agama, moral, dan budaya bangsa. Itulah sebabnya nilai-nilai dari pendidikan kewarganegaraan harus mengunggah dan menggali kembali sejarah perjuangan bangsa sehingga timbul kesadaran kebersamaan selaku anak bangsa untuk tetap mempertahankan negara yang kita cintai. Bila kita mampu mempertahankan pilar-pilar keragaman tersebut dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karena ini pula yang menjadi pemikiran pemerintah saat ini adalah mengenai program revolusi mental, agar kita tidak terlena dengan kebiasaan lama, tapi perubahan dengan sifat dan sikap yang baru menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian Pak hasil presentasi saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.